Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hadirin yang berbahagia. Pada para pihak penggugat dan kuasa hukumnya, serta pihak tergugat dan kuasa hukumnya untuk segera memasuki ruang sidang. Sidang Pengadilan Negeri Surabaya pada hari ini Senin, tanggal 15 Oktober 2025 dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum nomor 889-PDT-G-2025-PN Surabaya antara penggugat Nabila Gusrianti melawan tergugat Clarissa Salsabila. Pokok permasalahan dalam perkara ini adalah keberatan penggugat atas pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggung atas objek jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan sertifikat hak milik nomor 1474 Jati. Penggugat mendalilkan bahwa tindakan dalam mengajukan serta melaksanakan lelang tidak sesuai prosedur, tidak mencerminkan itikat baik, tidak memperhatikan ketentuan restrukturisasi kredit akibat dampak COVID-19, serta menetapkan nilai limit lelang yang tidak wajar sehingga merugikan penggugat. Penggugat memohon agar lelang tersebut dinyatakan batal demi hukum, hak tanggungan dihapus, serta diminta ganti kerugian material dan imaterial. Terima kasih. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Baik, hadirin disilakan duduk kembali. Selamat pagi untuk semua yang hadir. Pada hari ini, Senin 15 Oktober 2025, Sidang Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor 889-PDTG-2025-PN Surabaya dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Nabila Gusrianti sebagai penggugat melalui Clarissa Salsabila sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum masuk pokok acara, kita akan periksa keadaan para pihak. Pada pihak penggugat, apakah hadir? Hadir, dan saya bersama kuasa hukum saya yang mulia. Kepada pihak tergugat, apakah hadir? Hadir, dan saya bersama kuasa hukum saya yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, mohon maju ke depan untuk menyerahkan surat kuasa khusus dan kartu advokat. Baik, baik, surat kuasa telah kami periksa dan sah. Dengan demikian, kedua belah pihak hadir dan memiliki kedudukan hukum yang sah. Saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, dari laporan mediasi yang majelis hakim terima, ternyata dari proses mediasi tidak dapat dicapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan. Kepada kuasa hukum, penggugat kami persilakan untuk membaca surat gugatan. Terima kasih yang mulia. Izin yang mulia, kami akan melakukan pembacaan gugatan. Kronologi dan dasar gugatan. Pertama, penggugat adalah debitur PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Surabaya Dinisari yang bersikap baik dan berkomunikasi aktif dengan pihak bank. 2. Jaminan kredit berupa tanah dan bangunan sertifikat hak milik nomor 1474 di Panorama Residence Blok D nomor 4 Sidoarjo atas nama Nabila Gusrianti. 3. Penggugat tidak pernah menerima salinan akta pemberian hak tanggungan sehingga menimbulkan cacat hukum dan dalam perjanjian kredit. 4. Pandemi COVID-19 menyebabkan usaha penggugat terdampak berat dan omset menurun hingga 80%. 5. Penggugat berhak memperoleh restrukturisasi
atau relaksasi kredit sesuai kebijakan pemerintah dan ketentuan Bank Indonesia serta OJK. 6. Namun tergugat tetap memaksakan pelaksanaan lelang tanggal 27 Agustus 2024 tanpa mempertimbangkan keadaan force majeure. 7. Lelang dilakukan tanpa surat peringatan 1, 2, dan 3 yang sah serta tanpa fiat atau penetapan pengadilan negeri. 8. Tindakan tergugat dianggap melanggar ketentuan hukum pada pasal 1244 sampai 1245 KUH Perdata, pasal 1365 KUH Perdata, Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 1/1996 dan merupakan perbuatan melawan hukum. 9. Penggugat mengalami kerugian material sebesar 800 juta dan kerugian imaterial sebesar 500 juta akibat ancaman kehilangan rumah dan tekanan psikologis. Oleh karena itu, lelang harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Petitum primer 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan penggugat debitur beritikat baik. 3. Menyatakan sah sita persamaan atas objek sengketa SHM nomor 1474. 4. Menyatakan tindakan dan lelang yang dilakukan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum. 5. Menghukum tergugat untuk membatalkan lelang dan menghapus SKPK serta tanggungan membayar kerugian material sebesar 800 juta dan imaterial sebesar 500 juta, membayar uang paksa sebesar 1 juta per hari keterlambatan. 6. Menyatakan putusan dapat dijalankan serta merta meskipun adanya upaya hukum. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adil. Cukup yang mulia. Baik, pembacaan gugatan telah selesai. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada kuasa hukum tergugat. Apakah sudah siap untuk membacakan jawaban gugatan? Jika sudah siap, tolong dibacakan. Siap yang mulia. Izin yang mulia, kami akan membacakan jawaban tergugat. Eksepsi tergugat yang benar. Gugatan kurang pihak. Gugatan penggugat tidak mencantumkan pihak yang semestinya turut digugat sehingga tidak lengkap dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima sesuai jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2. Gugatan kabur. Gugatan tidak memiliki dasar hukum dan uraian peristiwa hukum yang jelas serta tidak disertai bukti valid sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan. 3. Keberatan eksekusi lelang keliru bentuk. Gugatan mengenai keberatan atas eksekusi lelang seharusnya diajukan dalam permohonan keberatan lelang, bukan dalam bentuk gugatan perdata. Kesimpulan eksepsi, berdasarkan alasan-alasan tersebut, gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil dan patut dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Seluruh uraian dalam eksepsi menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara. 2. Tergugat menolak seluruh dalil penggugat kecuali yang diakui tegas. 3. Hubungan hukum terjadi antara si Bangun Tujuh Cahaya sebagai debitur dan tergugat berdasarkan fasilitas kredit sebesar 500 juta dengan jaminan SHM nomor 1474 Jati atas nama Nadila Gustianti sebagai penjamin. 4. Debitur telah beberapa kali direstrukturisasi namun tetap uang prestasi. 5. Tergugat telah memberikan 3 kali surat peringatan dan bertindak sesuai prosedur hukum. 6. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, tergugat berhak melakukan parade eksekusi atas objek jaminan. 7. Permohonan lelang PKPKNL dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan dan PMK Nomor 213/PMK/2020 sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum. 8. Dalil penggugat tentang restrukturisasi akibat COVID-19 tidak relevan karena restrukturisasi bersifat kebijakan internal bank. 9. Penetapan nilai limit lelang dilakukan berdasarkan penilaian resmi, sah dan sesuai prosedur. 10. Tergugat adalah kreditur beritikat baik, sedangkan penggugat dan debitur tidak menunjukkan itikat baik untuk melunasi kewajiban. Baik, karena tidak ada hal lain, sidang hari ini saya nyatakan ditunda. Selamat pagi untuk semua para pihak. Hari ini, Rabu tanggal 22 Oktober 2025, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 889/PDTG/2025/PN Surabaya dalam tahap penyampaian replik dan bukti. Sidang Pengadilan Negeri Surabaya pada hari ini saya nyatakan terbuka untuk umum. Sesuai agenda, hari ini sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan replik oleh penggugat dan duplik oleh tergugat. Panitera para pihak
sudah hadir dalam sidang kali ini. Yang mulia, kehadiran para pihak lengkap dan kuasa hukum penggugat dan tergugat sesuai kuasa yang sah. Baik, mari kita mulai. Saya persilakan kuasa hukum penggugat untuk membacakan repliknya. Terima kasih yang mulia. Izin membacakan yang mulia. Dengan replik ini, penggugat berpendapat: 1. Eksepsi tergugat tidak beralasan hukum dan tidak berdasar pada fakta maupun ketentuan hukum yang berlaku. 2. Gugatan penggugat telah memenuhi syarat formil dan material sesuai ketentuan hukum acara perdata. 3. Oleh karenanya majelis hakim patut menolak seluruh eksepsi tergugat dan melanjutkan pemeriksaan perkara ini ke pokok perkara. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa seluruh uraian dalam gugatan dan replik ini tetap dipertahankan seluruhnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan. 2. Bahwa penggugat menolak seluruh dalil jawaban tergugat yang tidak diakui secara tegas oleh penggugat. 3. Bahwa benar terdapat hubungan hukum antara debitur CV Bangun 7 Cahya dengan tergugat. Namun pelaksanaan hak bangunan terhadap objek milik penggugat dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah dan tanpa pemberitahuan resmi kepada penggugat. 4. Bahwa tergugat telah melanggar asas itikat baik dan asas kehati-hatian sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata dan nomor Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. 5. Bahwa tindakan tergugat yang mengajukan permohonan lelang ke KPKNL tanpa melibatkan atau memberitahu penggugat telah menimbulkan kerugian hukum dan material kepada penggugat. 6. Bahwa rencana lelang tersebut oleh karenanya tidak sah, cacat prosedur dan batal demi hukum. 7. Bahwa dalil tergugat mengenai kewenangannya parate eksekusi tidak dapat diterapkan secara mutlak karena pelaksanaannya pada pasal 6 UUHT harus didahului pemberitahuan kepada pihak pemberi hak tanggungan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3209/PDT/2018. 8. Bahwa oleh karenanya seluruh tindakan tergugat dilakukan tidak sesuai prosedur dan merugikan pihak penjamin, maka tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum. 1. Menolak seluruh eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat telah memenuhi syarat formil dan material hukum acara perdata. 3. Menyatakan tindakan tergugat yang akan melaksanakan lelang terhadap objek SHM nomor 1474 Jati adalah tidak sah dan batal demi hukum. 4. Melarang tergugat untuk melakukan tindakan hukum apapun terhadap objek jaminan tersebut. 5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul. Cukup yang mulia. Baik, selanjutnya kuasa hukum tergugat dipersilakan untuk menyampaikan replik. Terima kasih yang mulia. Izin membacakan yang mulia. Dalam replik ini, tergugat menegaskan kembali bahwa 1. Gugatan penggugat cacat formil karena kurang pihak. 2. Gugatan penggugat kabur karena tidak jelas dasar dan arti sengketa. 3. Gugatan penggugat keliru forum karena keberatan atas pelaksanaan lelang bukan objek perkara perdata, sehingga majelis hakim yang memeriksa perkara ini patut menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa seluruh dalil penggugat dalam repliknya tidak benar dan ditolak seluruhnya. 2. Bahwa hubungan hukum antara tergugat dan CV Bangun 7 Cahya telah sah dan diatur dalam akta persetujuan membuka kredit nomor 18/2021 serta akta hak tanggungan nomor 10/2021 di mana penggugat telah menandatangani sebagai pengganti karet. 3. Bahwa debitur telah melakukan manifestasi berulang kali meskipun telah diberikan kesempatan restrukturisasi
sehingga tergugat berhak menggunakan hak eksekutorial terhadap jaminan. 4. Bahwa seluruh tindakan tergugat telah sesuai prosedur dan ketentuan hukum, baik menurut Undang-Undang Hak Tanggungan maupun PMK nomor 213/PMK 06/2020. 5. Bahwa pelaksanaan lelang belum terjadi karena masih dalam tahap administratif di KPKFL, sehingga dalil penggugat bahwa telah terjadi pelanggaran hukum tidak relevan dan prematur. 6. Bahwa tergugat dalam seluruh tindakannya selalu beretiket baik, sedangkan penggugat maupun debitur justru tidak menunjukkan etiket baik dan tidak melunasi kewajiban sesuai perjanjian. Bahwa oleh karena itu tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 KUH Perdata. Petitum 1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 3. Menolak seluruh dalil dan tuntutan penggugat dalam pokok perkara. 4. Menyatakan tindakan tergugat dalam melaksanakan hak tanggungan dan mengajukan permohonan lelang adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Cukup ya, Pak? Apakah ada tanggapan? Tambahan dari kedua belah pihak? Tidak ada yang mulia. Tidak ada yang mulia. Baik, sidang berikutnya akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian yang dijadwalkan pada Rabu 29 Oktober 2025 di ruang sidang yang sama. Dengan ini, sidang hari ini saya nyatakan ditunda. Selamat pagi untuk semua pihak. Hari ini, Rabu tanggal 29 Oktober 2025, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 889/PDTG/2025/PN Surabaya. Dalam tahap pembuktian, sidang pengadilan negeri Surabaya pada hari ini saya nyatakan terbuka untuk umum. Yang mulia, kehadiran para pihak lengkap, kuasa hukum penggugat dan tergugat sesuai surat kuasa yang sah. Baik, sebelum memulai pemeriksaan saksi dan ahli, mari kita periksa alat bukti tertulis dari penggugat. Kuasa hukum penggugat dipersilakan. Terima kasih yang mulia. Kami menyerahkan dan membacakan daftar bukti surat. Menyerahkan dan membacakan daftar bukti surat. Izin yang mulia, kami akan membacakan daftar bukti surat. 1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Nabila Gustrianti yang selanjutnya diberi tanda bukti C1. 2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Clarissa Salsabila yang selanjutnya diberi tanda bukti P2. 3. Fotokopi akta pendirian CV Bank Jujur Cahaya yang selanjutnya diberi tanda bukti P3. 4. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 1474 dengan luas tanah 106 meter persegi yang terletak di Panorama Residence Blok D nomor 4 Desa Jati, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atas nama Nyonya Nabila Gustrianti yang selanjutnya diberi tanda bukti P4. 5. Fotokopi buku tabungan atas nama Clarissa Salsabila nomor rekening 3195010171095388 yang selanjutnya diberi tanda bukti P5. 6. Fotokopi mutasi rekening nomor rekening 3195010171095388
Bulan Januari 2024 yang selanjutnya diberi tanda bukti P9. 7. Fotokopi mutasi rekening nomor rekening 31950101710953 bulan Februari 2024 yang selanjutnya diberi tanda P7. 8. Fotokopi mutasi rekening nomor rekening 31950101710953 bulan Maret 2024 yang selanjutnya diberi tanda bukti P8. 9. Fotokopi mutasi rekening nomor rekening 31950101710953 bulan April 2024 yang selanjutnya diberi tanda bukti P9. 10. Fotokopi surat perjanjian kerja STK perjanjian pekerjaan penilaian aset yang selanjutnya diberi tanda bukti P10. 11. Fotokopi ringkasan penilaian aset atas aset tanah dan bangunan sertifikat hak milik nomor 147 yang selanjutnya diberi tanda bukti P11. Cukup yang mulia. Alat bukti dari penggugat diterima diperiksa bulan ini. Baik, selanjutnya kuasa hukum tergugat silakan untuk menambahkan alat bukti tersebut. Izin yang mulia, kami akan membacakan alat bukti tertulis dan tergugat. 1. Fotokopi akta persetujuan membuka kredit nomor 18 tanggal 23 Agustus 2021 dibuat di hadapan YM Advantage SH yang selanjutnya diberi tanda bukti T1. 2. Fotokopi adendum perjanjian kredit nomor 77 tanggal 24 Agustus 2022 yang selanjutnya diberi tanda bukti T2. 3. Fotokopi adendum perjanjian restrukturisasi kredit modal kerja nomor R02 PO dari FO dari SUB dari JO dari 21/2024 selanjutnya diberi tanda bukti T3. 4. Fotokopi SHM nomor 1474 dari atas nama Nabila Busriani yang selanjutnya diberi tanda bukti T4. 5. Fotokopi akta pemberian hak tanggungan nomor 10 dari 2021 tanggal 20 September 2021 yang dibuat oleh PRT Kota Surabaya atas nama Siska Suryanti Siregar SH yang selanjutnya diberi tanda bukti T5. 6. Fotokopi sertifikat hak tanggungan nomor 09029 dari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya diberi tanda bukti T6. 7. Fotokopi surat peringatan 1 nomor B 386 dari KC 9 dari RK garing 12 garing 2023 tanggal 8 Desember 2023 yang selanjutnya diberi tanda bukti T7. 8. Fotokopi surat peringatan 2 nomor P 333 garing KC 9 garing ADK garing 12 garing 2023 tanggal 18 Desember 2023 yang selanjutnya diberi tanda bukti T8. 9. Fotokopi surat peringatan 3 nomor B 3395 garing KC 9 garing ADK garing 12 garing 2023 tanggal 28 Desember 2023 dan selanjutnya diberi tanda bukti T9. 10. Fotokopi surat permohonan lelang hak tanggungan dan pengantar SPT atas nama Sinti Bangun Tujuh Cahaya nomor 1844 garing BO 9 garing ADK garing 06 garing 2024 tanggal 11 Juni 2024 yang selanjutnya diberi tanda T10. 11. Fotokopi surat penetapan jadwal lelang nomor S 3132 garing KRL
1002 garing 2024 tanggal 23 Juni 2024 yang selanjutnya ditindaklanjuti T11. 12. Fotokopi pengumuman lelang melalui pengumuman lelang pertama eksekusi harta tahunan melalui surat bayaran pada tanggal 29 Juli 2024 yang selanjutnya ditindaklanjuti T12. 13. Fotokopi pengumuman lelang kedua eksekusi harta tahunan lembaga Venti cetak atau koran pada tanggal 13 Agustus 2024 yang selanjutnya ditindaklanjuti T13. 14. Fotokopi surat pemberitahuan lelang nomor T 2528 dari KC 9 dari ADK dari 08 dari 2024 tanggal 5 Agustus 2024 kepada CV Bangun 7 Cahaya selaku debitur ke alamat Jalan Pengampunan 4 Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Paben, Cantikan, Surabaya dan selanjutnya ditindaklanjuti TI 14. 15. Fotokopi surat pemberitahuan lelang nomor B 2522 dari KC 9 dari ADK dari 08 dari 2024. Cukup ya, Bu ya? Selanjutnya pemeriksaan saksi, penggugat apakah akan mengajukan saksi? Iya yang mulia, kami mengajukan satu saksi dari pihak penggugat yaitu mantan karyawan bagian administrasi di CV Bangunan 7 Cahaya. Baik, Panitera, mohon panggil saksi penggugat maju depan. Saksi harap menghadap ke depan dan duduk di yang telah sediakan. Sebelum memberikan keterangan, saksi akan disumpah sesuai agama dan kepercayaan. Jadi disumpah silakan maju. Saksi silakan berdiri. Silakan bersumpah. Saksi akan saya sumpah dan ikuti kata-kata saya. Dan saksi harus diikuti. Ikuti perkataan saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, saksi telah disumpah, silakan duduk dan disumpah silakan kembali. Sebelum kami mulai, sebutkan identitas saudara. Nama saya adalah Dewi, umur 38 tahun, anak saya dan pemuda nongsian. Lalu saya bekerja di Shopee Bangun Seluruh Jaringan Balik, Cek Aplikasi Keuangan. Baik, saudari saksi, apakah saudari mempunyai hubungan keluarga dengan pihak penggugat atau tergugat? Tidak ada hubungan keluarga yang mulia. Saya hanya selalu tidak dimusnahkan menjadi depo yang menjadi masalah kebijakan. Baik, silakan kuasa hukum penggugat ajukan pertanyaan. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui bahwa rumah milik penggugat dijadikan anggunan kredit di Bank Rakyat Indonesia oleh CV Bangunan 7 Cahaya? Tidak ada hubungan keluarga yang mulia. Saya hanya bekerja di perusahaan menjadi depo. Ya, saya tahu saat proses pajak kredit penggugat membantu di Direktur CV Bangun Indonesia dan menjalankan sertifikat sebagai jaminan. Apakah saudara tahu apakah penggugat ikut menikmati hasil kredit tersebut? Setelah saudara saksi mohon untuk dibesarkan suaranya karena ruang persidangan ini besar dan tidak terdengar. Tidak, setahu saya dana kredit dipakai sepenuhnya oleh perusahaan untuk keluar sama. Penggugat tidak mendapatkan bagian apapun. Apakah saudara tahu mengenai restrukturisasi kredit yang pernah diajukan? Ya, restrukturisasi pernah diajukan tentang kesulitan akibat pandemi dan bank tertib sempat memberi panjang waktu, tetapi setelah itu tetap diminta melunasi. Baik, sekali lagi maaf saya kenangkan untuk membesarkan sekali lagi suaranya.
Ya, restrukturisasi diajukan karena perusahaan kesulitan akibat penelitian bank sempit memberi perpanjangan waktu, tetapi setelah itu tetap diminta melunasi. Baik, sekarang giliran kuasa hukum tergugat untuk bertanya. Saudara saksi, apakah saudari kaget atau tahu persis isi perjanjian signing antara CV Bank Budi Cahaya dengan Bank Rakyat Indonesia? Tidak secara langsung. Saya hanya tahu dari pimpinan perusahaan bahwa perjanjian kredit sudah ditandatangani dan agunan berasal dari penggugat. Jadi, saudari tidak mengetahui secara langsung isi akta perjanjian maupun hak dan kewajiban para pihak, benar? Benar, saya tidak mengetahui isi pengangkatannya. Apakah saudari tahu bahwa penggugat menandatangani surat pernyataan penjaminan dan mengetahui konsekuensi bila debitur kontestasi? Tahu saya penggugat pernah mendatangani beberapa dokumen di bank, tapi saya tidak tahu detail. Baik. Apakah menurut saudara saksi, bank ini pernah bertindak melanggar hukum dalam proses penagihan atau rencana lelang? Saya tidak tahu pasti yang mulia, tapi yang saya dengar penggugat merasa kita memberi kesalahan dan patut dia. Apakah saudari tahu bahwa CV Bank Budi Cahaya sudah tidak melakukan pembayaran cicilan sejak tahun 2023? Ya benar, perusahaan memang sudah tidak bisa membayar sejak awal tahun 2020. Apakah benar penggugat berhubungan baik dengan direktur CV Bank Budi Cahaya? Ya, mereka masih saling berkomunikasi. Penggugat membantu dalam proses administrasi saat awal kredit. Baik, apakah ada lagi yang ingin saudara sampaikan? Tidak ada yang mulia. Baik, apakah para pihak masih ada pertanyaan tambahan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih saudara. Keterangan saudara yang akan dicatat dalam berita acara persidangan sebagai bagian dari alat bukti keterangan saksi. Saudara dan silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kita akan memeriksa saksi ahli dari pihak tergugat. Apakah ada saksi ahli yang akan diajukan oleh tergugat? Ada yang mulia, kami mengajukan saksi-saksi dari pihak tergugat selaku petugas kredit pada bank tergugat. Baik, wanita mohon panggil saksi tergugat untuk maju ke depan. Baik, saksi harapan ke depan dan berdiri di tempat yang telah disediakan. Sebelum memberikan keterangan, saksi akan disumpah sesuai agama dan kepercayaannya. Disumpah silakan. Baik, silakan. Ikut saudara saksi ikuti kata saya. Baik, saudari saksi ikuti perkataan saya. Baik yang mulia. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tiada lain dari yang sebenarnya. tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, saksi telah disumpah, silakan duduk dan juru sumpah silakan kembali. Baik, sebelum kami mulai, sebutkan identitas saudara. Nama saya Sulaiman Ramadhani, umur 40 tahun, alamat saya di Jalan di Penugoro, nomor 100 Surabaya. Lalu saya petugas kredit pada bank tergugat. Saudara saksi, tolong jelaskan hubungan saudara dengan pihak tergugat. Saya itu adalah petugas analisis kredit di bank tempat tergugat bekerja, dan turut menangani fasilitas kredit atas nama CV Bangun Tujuh saya.
apakah saudara mengetahui adanya penjamin atau fasilitas kredit tersebut? Ya, yang mulia. Penjamin atas fasilitas kredit tersebut adalah Ibu Nabila Gusriyanti dengan adunan berupa sertifikat hak milik nomor 1474/JI. Kapan kredit itu dimulai? Kredit Diberikan dan berapa nilainya? Kredit diberikan pada tanggal 23 Agustus 2021 dengan nilai total 500 juta rupiah yang terdiri dari KFK 1, 150 juta rupiah dan KFK tangguh yaitu 350 juta rupiah. Saksi, apakah benar pihak bank pernah melakukan restrukturisasi atas kredit tersebut? Benar, restrukturisasi pernah diberikan beberapa kali, namun debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya. Apakah restrukturisasi tersebut disetujui oleh penjamin? Dalam hal ini penggugat Persetujuan menjamin tidak secara tertulis, namun secara prinsip diketahui dan disetujui karena masih dalam hubungan hukum yang sama. benar. Saudari saksi, apakah bank telah melakukan upaya penagihan sebelum mengajukan permohonan lelang? Sudah dilakukan penagihan berulang kali dan disertai surat peringatan sebanyak 3 kali, namun tidak ada pembayaran dari debitur. Apakah proses lelang itu sudah dilakukan? Permohonan itu sudah diajukan ke KPKNL Sidoarjo, tetapi lelang belum terlaksana karena adanya gugatan dari penggugat. Baik, jadi menurut saudara ini apakah bank telah bertindak sesuai dengan prosedurnya? Sudah, seluruh proses telah sesuai dengan ketentuan UU Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan terkait pelaksanaan lelang. Saksi, apakah saudara tahu bahwa penggugat tidak pernah menerima salinan perjanjian kredit? Saya tidak mengetahui secara pasti, namun seluruh dokumen dapat diakses oleh pihak penjamin saat proses penandatanganan berlangsung. Baik, apakah ada lagi yang ingin saudara tambahkan? Cukup, Yang Mulia. Baik, cukup. Apakah para pihak masih ada pertanyaan tambahan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih saudara. Keterangan saudara akan dicatat dalam berita acara persidangan sebagai bagian dari alat bukti keterangan saksi ini. Saudara bisa dipersilakan duduk kembali. Baik, apakah dari pihak penggugat dan tergugat akan mengajukan ahli? Tidak ada yang mulia. Tidak ada yang mulia. Dengan demikian, seluruh tahapan pemeriksaan saksi pada hari ini telah dilaksanakan dengan tertib, lancar, dan baik. Sidang berikutnya akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian kesimpulan dari masing-masing pihak pada hari Rabu, tanggal 5 November 2025. Sidang saya nyatakan ditunda. Hadirin dimohon berdiri, sidang ditutup. Selamat pagi untuk semua pihak. Hari ini, Rabu, tanggal 5 November 2025, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 889-PDTG-2025-PN Surabaya. Dalam tahap penyampaian kesimpulan, sidang pengadilan negeri Surabaya pada hari ini saya nyatakan terbuka umum. Baik, karena kedua belah pihak telah hadir, maka kedudukan hukumnya sah. Dengan demikian, sidang dapat dilanjutkan ke agenda penyampaian kesimpulan. Sesuai urutan, kami persilakan terlebih dahulu kepada pihak penggugat untuk menyampaikan kesimpulannya. Silakan pihak penggugat. Terima kasih yang mulia. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan kesimpulan tertulis penggugat. Berdasarkan seluruh gugatan, replik, dan keterangan saksi, maka penggugat dengan ini melanjutkan kesimpulan dan permohonan pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menolak keseluruhan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menyatakan proses lelang terhadap objek jaminan SHM nomor 1474/Jati adalah cacat hukum demi dan batal demi hukum. 4. Memerintahkan tergugat untuk menghentikan seluruh tindakan eksekusi dan mencabut permohonan lelang terhadap objek jaminan tersebut. 5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Apakah hakim berpendapat lain? Mohon putusan yang seadil-adilnya. Cukup yang mulia. Baik, apakah kesimpulan penggugat ini merupakan rangkuman dari seluruh alat bukti dan keterangan saksi yang telah diperiksa? Benar yang mulia. Kesimpulan kami merangkum seluruh fakta yang terungkap di persidangan, baik bukti surat, keterangan saksi yang telah kami hadirkan. Baik, terima kasih. Majelis mencatat bahwa penggugat tetap pada seluruh dalil-dalil gugatannya. Selanjutnya kami persilakan kuasa hukum tergugat untuk menyampaikan kesimpulan. Silakan. Terima kasih yang mulia. Kami izin membacakan kesimpulan tergugat.
Berdasarkan seluruh eksepsi, duplik, dan keterangan saksi, maka tergugat dengan ini mengajukan kesimpulan dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 3. Menolak seluruh gugatan penggugat untuk seluruhnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan memeriksa pokok perkara. 4. Menyatakan bahwa tindakan tergugat dalam proses eksekusi lelang telah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 5. Menyatakan penggugat dan debitur telah berprestasi karena tidak melunasi kewajiban kredit. 6. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Apabila hakim berpendapat lain, maka putusannya diadilinya menurut hukum yang berlaku dalam masyarakat. Baik, majelis mencatat semua keterangan ini akan menjadi pertimbangan majelis dalam putusan nanti. Majelis akan menjatuhkan putusan pada sidang berikutnya yang kami jadwalkan pada hari Rabu tanggal 12 November 2025. Para pihak diminta hadir tepat waktu untuk mendengarkan amar putusan. Apakah ada yang ingin disampaikan oleh para pihak sebelum sidang ditutup? Tidak ada yang mulia. Tidak ada yang mulia. Baik, sidang berikutnya akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan akhir yang dijadwalkan pada Rabu 12 November 2025 di ruang sidang yang sama. Dengan ini, sidang hari ini saya nyatakan ditunda. Hadirin yang dimohon berdiri. Sidang ditutup. Selamat pagi untuk semua pihak. Hari ini, Rabu tanggal 12 November 2025, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 889-PDTG-2025-PN Surabaya dalam tahap pembacaan putusan akhir. Sidang Pengadilan Negeri Surabaya pada hari ini saya nyatakan terbuka untuk umum. Baik, kedua belah pihak hadir dengan sah. Majelis akan membacakan amar putusan. Mohon semua pihak mendengarkan dengan saksama dan menjaga ketertiban. Bismillahirrahmanirrahim. Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dengan register nomor 889-PDTG-2025-PN Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat tergugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa lelang agunan milik penggugat yang menjadi jaminan kredit penggugat telah sah dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku walaupun belum terlaksana. Sementara pihak penggugat tidak dapat membuktikan dari gugatannya bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah dengan wewenang-wewenang melelang agunan milik penggugat. Menimbang bahwa oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa oleh karena petitum pokok penggugat ditolak, maka petitum selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat ditolak, maka penggugat berada pada pihak yang kalah, dan oleh karenanya ia dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya apa disebutkan dalam amar putusan ini. Mengingat pasal-pasal dalam Herzog Inland Reglement dan peraturan lain yang bersangkutan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi turut tergugat halaman 53 dari 55 putusan nomor 889-PDTG-2024-PN SBY. Dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya Rp525.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 12 November 2025 oleh kami Dr. Putri Nur Aziza SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Farhan Reza Pratama SHMH dan Fadila Dio Prasetyo SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Anton Susanto SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta disampaikan pada hari ini dan tanggal itu juga kepada para pihak. Dengan telah dibacakannya putusan ini, majelis ingin menanyakan kepada para pihak, apakah akan menerima atau mempertimbangkan upaya hukum selanjutnya? Yang mulia, kami menghormati dan menerima putusan majelis. Yang mulia, kami akan mempertimbangkan untuk mengajukan upaya hukum banding sesuai ketentuan yang berlaku. Baik, hak para pihak untuk menempuh upaya hukum dijamin undang-undang. Jika tergugat hendak mengajukan banding, dapat dilakukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan ini diucapkan. Majelis juga menghimbau agar pelaksanaan putusan dilakukan dengan itikat baik sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Kami juga mengingatkan kepada kedua belah pihak untuk tetap menjaga hubungan yang baik pasca putusan ini. Baik, yang mulia.
Kami akan menghormati prosedur yang berlaku. Jika tidak ada hal lain yang ingin disampaikan, maka sidang pembacaan putusan dalam perkara nomor 889 garing PDTG garing 2025 garing PN Surabaya saya nyatakan selesai. Dengan berakhirnya pembacaan putusan dan tidak ada hal yang disampaikan para pihak, sidang perkara nomor 889 garing PDTG garing 2025 garing PN Surabaya dinyatakan selesai. Sidang ditutup pada 12 November 2025 pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dalam keadaan tertib dan terbuka untuk umum. Hadirin dimohon berdiri untuk memberi penghormatan kepada majelis hakim.